Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Soleh-solehah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat walafiat juga. Salam ke Umi sama Abi. Baik. Alhamdulillah, alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, bersama Bapak Rafiq Abdullah. Insya Allah pada video ini Bapak akan mereview materi yang pernah dibahas di semester-semester sebelumnya, yaitu berkaitan dengan makhorijul huruf. Bapak yakin antum semua lupa-lupa ingat ya. Baik, kalau begitu kita review langsung saja. Apa sih makhorijul huruf itu? Makhorijul huruf yaitu membaca atau membunyikan bunyi huruf sesuai dengan tempatnya atau keaslian huruf itu saat dibaca agar tak bias makna atau tak menyimpang maknanya. Lalu apa sih pentingnya mempelajari makhorijul huruf? Ya sangat penting sekali lah. Untuk apa? Untuk menjaga dan menghindar dari kesalahan bacaan Al-Quran ya. Baik yang hukumnya itu makruh ataupun yang hukumnya itu fatal, bahkan sampai bisa jadi haram ya. Ambil saja misalnya dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya berbeda. Rabbul alamin itu artinya Rabb semesta alam, sedangkan Rabbul alamin itu artinya Rabb pemilik segala penyakit ya. Nah, berarti bahaya sekali ya maknanya kalau misalkan seperti itu. Nah, kemudian la'allakum tashkurun dan la'allakum tashkurun pun maknanya jauh sekali ya. La'allakum tashkurun artinya agar kamu menjadi orang-orang yang mabuk. Tapi kalau la'allakum tashkurun yang betul ini agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik. Kalau begitu apa saja sih pembagian makhorijul huruf itu? Makhorijul huruf itu yang pertama yaitu al-jauf, rongga mulut, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asyafatain, dan yang terakhir al-khayshum, yaitu rongga hidung. Baik, kita ulas satu persatu ya. Yang pertama al-jauf. Al-jauf ini yaitu tempat makhorijul huruf yang keluar dari rongga mulut. Hurufnya ada 3, yaitu alif, waw mati dan ya mati ya. Nah, biasanya alif ini didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat fathah sebelumnya. Waw sukun pun didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat dhammah. Sedangkan ya sukun yang terakhir biasanya didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat kasrah. Baik, kita ulas pembahasan al-halqu. Al-halqu atau tempat makhorijul huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Nah, al-halqu ini terbagi pada 3 bagian. Yang pertama aqsal halqi, yang kemudian yang kedua wastul halqi, kemudian adnal halqi. Aqsal halqi itu apa? Yaitu pangkal tenggorokan. Hurufnya cuma ada 2, a hamzah dan ha. Contohnya a'anzartahum innahum, seperti itu. Kemudian ada yang berada di tengah-tengah tenggorokan, namanya wastul halqi, yaitu hurufnya ha dan ain. Contohnya walaqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Nah, kemudian ada yang di ujung tenggorokan, namanya adnal halqi, hurufnya itu gin dan kho. Contohnya idyagsha sidrata ma yagsha. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya yaitu al-lisan. Nah, huruf-huruf yang keluar dari al-lisan atau dari lidah ini ada 18 huruf ya. Nah, kemudian terbagi pada 10 kelompok ya. Yang pertama yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Hurufnya itu cuma 1, yaitu qaf. Kemudian yang kedua, ada yang berasal dari pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu hurufnya itu kaf. Nah, kemudian huruf qaf dan kaf ini biasanya disebut dengan huruf lahawiyah. Nah, apa sih lahawiyah itu? Yaitu huruf-huruf yang sebangsa anak mulut atau sebangsa telak lidah. Nah, kemudian yang ketiga ada yaitu tengah-tengah lidah. Huruf-hurufnya ada 3. Nah, ini sering disebut dengan syajariyah ya. Jadi huruf-huruf yang sebangsa di tengah lidah. Hurufnya itu jim, shin, dan ya.
Lalu berikutnya ada yang alisan itu ada yang dari pangkal tepi lidah yaitu huruf do. Nah, huruf do ini biasanya disebut dengan huruf jambiyah, yaitu huruf sebangsa tepi lidah. Nah, kemudian ada yang alisan itu yang ada yang berasal dari ujung tepi lidah yaitu huruf lam satu saja. Kemudian ada yang berada dari ujung lidah banget yaitu huruf nun. Ya. Kemudian ada juga yang berada di ujung lidah tepat ujung lidah sekali yaitu huruf ro, ya, ro. Nah, tiga huruf seperti ro, nun sama lam, ya, itu biasanya disebut huruf zalkiyah, artinya huruf-huruf yang sebangsa ujung lidah. Kemudian ada huruf hijayah yang dari alisan ini yaitu berasal dari kulit gusi atas, yaitu seperti huruf dal, huruf ta, dan huruf to. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya bunyi huruf-huruf tersebut itu keluar dari ujung lidah serta menempati dengan pangkal dua gigi seri yang di atas. Kemudian ada juga huruf hijayah alisan yang berasal dari runcing lidah, yaitu huruf sod, sin, dan za. Ya. Kemudian ada juga huruf yang berasal dari gusi, yaitu maksudnya apa? Kalau ada di gusi, ya, yaitu huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati dengan ujung dua gigi seri yang atas. Seperti apa? Zal, sa, dan zo. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu asyafatain. Apa sih asyafatain itu? Asyafatain yaitu tempat makhrajul huruf yang berasal dari dua bibir. Ya. Nah, ini huruf-hurufnya itu ada berapa? 4? Ada 4 ya? Oke. Yang pertama yaitu huruf fa, ba, mim, dan waw. Ya, huruf fa ini berasal dari perut bibir bawah beserta ujung gigi yang atas. Ya, kaifa fa'ala rabbuk, saufa ta'lamun. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang berasal dari huruf ba dan mim, yaitu antara dua bibir dan tertutup, gitu ya. Dengan tertutup hurufnya itu apa? Mim dan ba, bil batil dan mulkus samawat. Kemudian ada di antara dua bibir yang terbuka, yaitu hurufnya itu cuma waw saja, yaitu al-wahidul qahhar dan bil wadil muqaddas. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan makhrajul huruf yaitu al-khayshum. Lalu apa sih al-khayshum itu? Al-khayshum itu yaitu huruf yang keluar dari rongga hidung, ya. Biasanya itu huruf-huruf nun dan mim, gunnah mim dan huruf nun, ya. Gunnah mim dan gunnah nun. Yaitu biasanya nun bertasdid, mim bertasdid. Nah, nun sukun yang dibaca idgham gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Ataupun mim sukun yang bertemu dengan mim dan mim sukun yang bertemu dengan ba. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembahasan makhrajul huruf. Ini sudah ada deskripsi gambaran bagaimana bentuk makhrajul huruf ketika kita membacanya agar tidak bias maknanya, agar tidak menyimpang maknanya dari bacaan sifat huruf hijayah yang asli yang harus mesti dibaca. Baik, agar lebih dalam lebih jelasnya lagi, antum semua Bapak harapkan punya buku pedoman daurah Al-Qur'an yang penulisnya itu Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf. Dan satu lagi yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran, ada para penghafal Al-Quran yang ditulis oleh karya Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi Bapak harapkan kelas 3 udah punya, ya udah wajib, ya udah punya, harus punya tuh buku itu. Baik, sekian, semoga bermanfaat dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.